Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan minggu lalu tentang kalor dan perpindahan kalornya, atau pada beberapa buku bab ini sering disebut dengan bab suhu kalor ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kemarin. Sorry. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalor. Nah, kalor di sini merupakan energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah jika mengalami perubahan suhu. Nah, jadi kalor ini itu sesuatu ya yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, sesuatunya itu yaitu berupa energi, yang mana perpindahan tersebut itu terjadi jika mengalami perubahan suhu, yaitu yang tadi ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, jika dirumuskan secara matematis maka akan menjadi seperti ini, di mana Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, delta T di sini adalah perubahan suhu, atau Q sama dengan C kali delta T. Perlu ditekankan bahwa C di sini itu berbeda ya. Kalau ini C-nya C kecil, ini C besar. Nah, untuk keterangannya ada di sini. Nah, jadi C kecil itu kalor jenis, kalau C besar itu kapasitas kalor. Nah, sedangkan jika tidak mengalami perubahan suhu, untuk kalor dalam perubahan es menjadi air, maka menggunakan kita Q sama dengan M kali L, atau ini itu adalah rumus dari kalor lebur. Nah, sedangkan untuk perubahan air menjadi uap, maka Q sama dengan M kali U. Di sini berarti kalor uap ya. Nah, di sini ada keterangannya, di mana Q adalah kalor, satuannya joule, C kecil adalah kalor jenis yang ini ya, satuannya joule per kilogram kali K, dan C besar adalah kapasitas kalor, satuannya joule per Kelvin. Kemudian L adalah kalor laten lebur, satuannya joule per kilogram. Kemudian U adalah kalor laten uap, satuannya joule per kilogram. Nah, selanjutnya asas yang berkaitan dengan kalor di sini ada asas Black. Nah, kita uraikan dulu definisi dari asas Black-nya, yaitu merupakan sebuah prinsip dalam ilmu termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika, yaitu bernama Joseph Black. Nah, asas ini menjabarkan beberapa poin, diantaranya yang pertama, apabila dua buah benda yang berbeda yang pada suhunya dicampurkan, maka benda yang panas akan memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya akan sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin tersebut akan sama jumlahnya dengan kalor yang dilepas pada benda panas. Nah, yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepaskan kalor yang sama besarnya dengan kalor yang diserap apabila dipanaskan. Jadi, apabila ada dua buah benda yang memiliki suhu berbeda ya dicampurkan, contohnya seperti ini, ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin, maka kan suhunya yang air dingin juga lama-kelamaan akan mengikuti suhu yang air panas. Mengapa hal itu terjadi? Karena di situ terjadi perpindahan kalor dari suhu yang asalnya nih dari suhu yang dingin ke suhu yang panas, atau suhu panas ini akan memberikan benda yang didinginkan akan melepaskan kalor. Jadi suhu yang didinginkan ini akan akan menerima kalor kalau misalkan kita mencampurkan air dingin dan air panas. Sebaliknya, air yang panas akan melepaskan
kalor sehingga air yang tadinya dingin akan menjadi panas gitu. Jadi air yang dingin menerima kalor, sedangkan air yang panas melepaskan kalor sehingga suhu akhirnya akan bernilai sama gitu. Nah, selanjutnya bunyi dari asas Black ini adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Atau tadi ya, sebenarnya contoh aplikasinya itu yaitu tadi ketika mencampurkan air panas dan air dingin dalam satu wadah, maka kan air dingin akan berubah menjadi suhunya sama seperti air panas gitu, karena di situ terjadi perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi air panas akan memberikan kalor atau memberikan panas kepada suhu dingin, dan yang air dinginnya akan menerima gitu, sehingga suhunya akan menjadi sama. Nah, secara matematis maka dirumuskan seperti ini, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Q di sini kan tadi ya persamaannya yang M kali C kali delta T, atau kalau mau simpelnya itu saya biasanya gini, rumus kalor itu macet gitu biar mudah diingat. Nah, kemudian Q terimanya sebenarnya M kali C kali delta T, di mana M nya itu adalah M kedua ya, C nya adalah C kedua, dan delta T nya ada perubahan suhu kedua. Nah, kemudian delta T ini kita uraikan, delta T diperoleh dari T1 dikurangi TC. TC ini adalah T campuran, suhu campuran ya. Sama kalau ini sebaliknya, suhu C dikurangi delta T. Nah, di sini ada keterangannya. Ini TC ya, maaf, ini tuh TC. Nah, ini M berarti massa materi, berarti satuannya kilogram ya. C di sini kalor jenis, satuannya sama seperti yang awal. Nah, T di sini adalah suhu. Berarti T2 ada kan suhu akhir, berarti suhu yang lebih tinggi. Kalau T1 suhu awal, berarti suhu yang lebih rendah gitu. Nah, oke. Sekian, lanjut aja ya. Nah, selanjutnya itu tentang perpindahan kalor. Di sini perpindahan kalor itu ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sebenarnya ini materi pas SMP juga pasti sudah dijelaskan ya. Nah, konduksi di sini merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Jadi si zat perantaranya itu tidak mengalami perpindahan ya. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, contohnya itu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang kedua contohnya itu knalpot motor akan menjadi panas saat mesin-mesin dihidupkan. Kemudian contohnya lagi ada tutup panci akan menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang keempat yaitu mentega yang dipanaskan di wajan akan menjadi meleleh karena panas gitu. Nah, ini contohnya. Jadi si kalornya akan merambat panasnya. Nah, berbeda dengan konveksi. Kalau konveksi di sini adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, maka akan terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara dingin. Contohnya itu gerakan naik dan turunnya air ketika dipanaskan. Nah, yang kedua, gerakan naik dan turunnya kacang hijau atau kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang
4 itu gerakan balon udara. Kemudian contoh lainnya itu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Jadi di sini itu kalau perubahan konveksi itu partikelnya juga ikut berpindah. Nah, contohnya ketika ketika air dipanaskan ya, kan di situ akan terjadi penguapan ya, maka kan partikel-partikelnya akan ikut berpindah gitu. Berbeda dengan ini, kalau ini yang berpindahnya itu hanya perpindahan panasnya, sedangkan si zat nih ini sebaliknya, kalau ini mah zat perantaranya itu ikut berpindah, kalau konduksi mah tidak ikut berpindah ya. Contoh sederhananya gini deh, kalau konveksi itu ketika kita memindahkan buku dari tangan satu ke tangan berikutnya, kan si bukunya dioper-oper tuh. Nah itu tuh jadi si bukunya ibaratnya ikut berpindah gitu. Nah kalau contoh nyatanya ini tuh konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas gitu. Nah yang selanjutnya radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah contohnya itu, atau disebut juga radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah contohnya itu terjadi pada panas matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Nah kita lihat panas matahari yang sampai ke bumi itu terjadi karena atau melalui proses radiasi. Kan kita lihat tidak ada perantaranya ya, tapi panas matahari yang jaraknya jauh bisa sampai ke bumi dan kita rasakan gitu. Nah kemudian contoh lainnya, tubuh akan terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Yang keempatnya, meneteskan telur unggas dengan lampu. Jadi yang selanjutnya adalah pakaiannya akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah jadi contohnya itu kalau kita memanaskan air, satu fenomena nih, kita pasti sering memanaskan air ya, misalkan untuk memasak mie atau memasak kopi. Nah ketika kita memegang gagangnya ya, gagang wajannya, maka kan akan terasa hangat ya. Nah proses itulah yang disebut dengan proses konduksi. Namun ketika airnya mendidih dan partikel-partikel airnya menguap ke atas ya, maka itulah yang disebut proses konveksi. Dan radiasi dari apinya ke kulit kita ya, maka itulah yang disebut proses radiasi. Jadi ketika kita memanaskan air saja itu sebenarnya sudah mengandung 3 konsep perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, seperti itu. Nah oke, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya mungkin nanti tinggal latihan soalnya ya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.